Salam. Dalam rangka menyambut bulan doa Alkitab, maka pada hari ini jemaat sekalian akan berliturgi sesuai dengan tata ibadah Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE. Gereja ini lahir pada tahun 1839 di Pulau Kalimantan. Pada saat ini jumlah jemaat 1.202 jemaat. Jumlah keseluruhan anggota sekitar 343.023 orang. Pusat gereja GKE ada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. GKE beranggotakan mayoritas suku Dayak dan salah satunya suku Dayak Ot Danum. Dalam rangka mendukung penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Dayak Ot Danum, maka tata ibadah ini juga bermaksud untuk mendorong warga jemaat untuk mendukung LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia dalam penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Dayak Ot Danum. Mari bersama kita mulai ibadah ini dengan pujian. Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1-3, kami puji dengan riang. yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam damai sejahtera bagi saudara juga. Amin.
Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Karena yang menyanyi cuman singernya. Ini lagu lama ya. Mari kita bernyanyi dengan kita bertepuk tangan. Ya, seakan-akan ada konser aja yang dinyanyikan oleh pemain musik. Kita ada di gereja ini untuk memuji Tuhan ya. Jadi lagunya semangat ya. Jadi jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Ya, oke, baik, diulang. Mari kita nyanyikan lagu ini. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi,
pujian itu ya. Sebab itu pemazmur katakanlah, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi dia mendorong jiwanya untuk memuji Tuhan. Dan pada waktu kita bernyanyi pujian ini, itu membangkitkan kita bahwa kita tidak boleh khawatir. Amin. Ya. Jadi kita tidak boleh, jadi aku tidak khawatir ya. Ya, karena tadi saya dapat informasi dari multimedia ya, karena ada sedikit gangguan ya internet ya. Jadi memang kita tidak secara langsung tetapi nanti recording. Jadi nanti akan di-keep di mana-mana ya. Karena itu sebab itu saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi pujian yang kita naikkan itu ya, itu adalah pujian yang membawa kita hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi setiap pujian yang kita naikkan itu tidak lihat kiri kanan kita, tetapi membangun hubungan kita dengan Tuhan ya. Sehingga pada waktu kita pulang kita akan sungguh mendapat berkat Tuhan ya. Jadi pujian yang tadi itu adalah suatu doa ya, karena ada yang menyatakan bahwa pujian itu lebih 2 kali lipat dari doa ya, dari doa. Ya. Bahkan dengan pujian itu orang bisa jatuh ya, dengan pujian itu orang bisa menangis. Betul Bapak Ibu? Kita yang sadar ya, tapi pada waktu kita menyanyi satu pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu ya, air mata kita itu bisa keluar ya. Jadi pujian yang sungguh indah. Baik anak-anak sekolah minggu, ya jangan sampai kita kalah nanti kalau sebentar mereka bernyanyi, waduh mereka lebih daripada kita ya.
berikan aplaus. Bapak Ibu mari bangkit berdiri. Ya. Pak Pendeta untuk berdoa untuk anak-anak ya. Tangan kita. Bapa di surga, pujian yang mereka naikkan. Sungguh menguatkan kami semua bahwa kami jangan lelah di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, bahkan juga bagi anak-anak yang masih kecil, yang sekolah, yang kuliah. Terima kasih Bapa, karena penyertaan-Mu sungguh ajaib buat kami semua. Anak-anak sebentar mereka akan kembali ke ruangan mereka dan mereka akan belajar bersama-sama dengan guru-guru. Oleh karena itu diberkatilah anak-anak dengan kasih, dengan sukacita dan kepintaran. Dan diberkatilah guru-guru mereka, pendamping-pendamping mereka. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati anak-anak dan juga guru-guru. Terpujilah namamu. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, baik sekali. Iya. Pintar. Iya. Pintar ya. Ya. Iya. Ya. Selamat mendampingi, selamat mengajar. Selamat mengajar. Ya. Ya, selamat mengajar, selamat mengajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syukur dan pengakuan dosa yang dimana kita memakai liturgi dari Gereja Kalimantan Evangelis secara litani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kiranya kasih-Mu nyata bagi kami. Langit dan bumi menandakan kebesaran-Mu. Alam semesta menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Sang Pencipta dan Pemelihara. Ampunilah kami yang sering lupa untuk memelihara ciptaan-Mu. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hikmat-Mu tak terselami, selalu bersuara dalam hati dan kehidupan kami. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ajarkanlah kami senantiasa mencari hikmat-Mu melalui firman-Mu. Kami pun mengingat saudara-saudara kami yang ada di Pulau Kalimantan, suku Dayak, khususnya suku Dayak Otdan. Tuhan, lawatlah umat-Mu. Tuhan juga kiranya memberkati dan melawat seluruh suku-suku di Indonesia sehingga kasih-Mu senantiasa melingkupi kami. Tuhan, lawatlah umat-Mu agar kami senantiasa bersyukur. Ampunilah kami Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Kepadamu kami bersyukur atas alam semesta ini. Kami pun bersyukur atas hikmat-Mu. Amin. Berita anugerah bagi kita semua di dalam Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang kelima. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau lah aku berdosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan jika kita mengaku dosa kita, saat ini dosa kita diampuni oleh Allah. Karena Ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Berita anugerah ini disampaikan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya menyambut jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita bersalaman. Dengan kiri kanan kita katakan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Ya, Tuhan mengasihi dan mengampuni. Tuhan mengasihi dan mengampuni.
dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Petunjuk hidup baru bagi kita semua, di mana kita yang telah datang kepada Tuhan, kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Dia memberi petunjuk kepada kita untuk kita lakukan. Oleh karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian orang percaya seperti terdapat dalam Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah akan rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 hingga ayat 40. Jadi hukum Tuhan bagi kita semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Bapak Ibu sambil duduk kita akan pujikan pujian Bila Kurun Dosa. Yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku di bawah
selalu ku rindu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memakai liturgi dari Gereja Kalimantan Evangelis dan diberikan kepada kita itu di dalam Amsal pasal yang ke-8. Itu ayat 1 hingga ayat yang ke-36. Di dalam bagian itu beberapa ayat akan saya bacakan, nanti bagian-bagian yang lain nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Sebagai anggota PGI ya, di hari doa Alkitab sebulan ya, dalam doa Alkitab pada tahun 2025 ini kita memakai liturgi dari Gereja Kalimantan Evangelis yang tadi sudah disampaikan di awal pembukaan ya, di mana gereja atau sinode ini ya, itu berpusat di kota Banjarmasin. Ya. Dan di depan kita itu ada bakul ya, yang sebentar nanti di dalam persembahan kita akan juga memberikan persembahan untuk mendukung ya, penterjemahan Alkitab dalam bahasa atau suku Dayak Otdanum. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saya kita tidak bisa ke sana karena Tuhan telah mengutus orang-orang yang ke sana, tetapi kita mendukung melalui penterjemahan Alkitab. Jadi kita mau memberkati ya saudara-saudara yang ada di sana sehingga mereka juga bahagia bersama dengan kita, di mana ya, Alkitab itu bisa dibaca dalam bahasa suku mereka. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ada yang sudah 2 kali, 3 kali ya membaca Alkitab. Tetapi ada juga orang-orang yang sama sekali belum pernah membaca Alkitab. Oleh karena itu Tuhan beri hikmat ya, kepada Lembaga Alkitab Indonesia dan juga kepada kita semua untuk mendukung sehingga penterjemahan Alkitab dalam bahasa suku Dayak Otdanum itu bisa terselesaikan. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-8 ya. Saya memakai bahasa Indonesia yang biasa bukan TB2 ya. Wejangan hikmat ayat 1 ya, saya baca sampai ayat yang ke-14. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia, ku tunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku
lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan ada pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Ayat yang ke-32 kita lompat. Ke ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendengarkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Jadi setiap orang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia bagaikan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Haleluya. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pintaus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami persilakan duduk.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu tema kecil yang diberikan adalah spiritual Alkitab. Spiritual Alkitab. Ya. Kalau melihat di dalam bahasa Indonesia, ya, spiritual itu berarti bersifat jiwa atau kejiwaan, hal yang bersifat rohani, itu juga batin. Ya, berasal dari kata spiritus. Nafas dalam bahasa Latin itu merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan jiwa, itu semangat dan aspek batinia kehidupan. Ya, jadi yang berhubungan ya dengan sesuatu, ya, sehingga kalau mau tarik itu ya, jadi itu berhubungan ya manusia dengan Allah, ya, manusia dengan Allah. Dengan adanya Alkitab ini, ya, membawa kita semua dapat membangun hubungan dengan Allah. Sebelum lebih jauh tentang Alkitab, ya, untuk pengetahuan kita saja kita melihat bahwa Alkitab itu dibagi dalam dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Ya. Ada 39 kitab dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Ya. Dan kitab ini ditulis dalam 3 bahasa. Jadi ada bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, dan ada sebagian yang ditulis dalam bahasa Aram. Ya. Jadi itu. Dan kalau kita melihat juga di dalam Perjanjian Lama itu lebih banyak bersifat sejarah, ya. Sejarah dan panggilan Allah ya, terhadap bangsa Israel, terhadap bangsa Yahudi, dan juga nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Sebab itu kalau kita di waktu mau Natal, ya, itu kita bisa lihat itu ya, dalam kitab Yesaya, dalam kitab Mika, ya, yang telah menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Perjanjian Lama ya, yang 39 kitab itu ya, berisi ya, ada 929 pasal. Ya. Jadi Perjanjian Lama itu ya, dari 39 kitab itu berisi 929 pasal. Jadi dari 23.214 ayat, luar biasa. Ya. Di dalam Perjanjian Baru, di dalam 27 kitab itu ada 260 pasal, 7.000 ya, 959 ayat. Ya. Jadi keseluruhan dari Alkitab 66 kitab, baik Perjanjian Baru, baik Perjanjian Lama. Itu ada 1189 pasal dan 31.173 ayat. Ya, ini untuk pengetahuan kita begitu luar biasa ya. Ya. Dan Alkitab itu ada bukan ujuk-ujuk turun dari surga, tetapi Allah mengilhami orang-orang panggilannya untuk apa? Untuk menulis, melihat mengilhami orang-orang panggilannya dengan kuasa Roh Kudus untuk menulis, ya, sehingga tidak salah. Kalau yang dari Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak salah, ya, itu tidak salah. Sehingga apa? Dia memiliki otoritas, kekuatan, ya, kekuatan. Ya. Bapak Ibu Saudara
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam kitab Amsal, ya, Amsal itu banyak berbicara tentang takut akan Tuhan. Ya. Dari pasal pertama sampai itu selalu berbicara tentang takut akan Tuhan. Dan Amsal pasal 1 juga, orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Ya. Pengetahuan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita, ya, iman itu baik, iman itu indah, ya. Tetapi ya, tanpa Alkitab, tanpa firman Tuhan, kita tidak akan mengetahui kebenaran. Ya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan karena ada yang memberitakan. Ya. Memberitakan tentang apa? Tentang firman Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Ya. Tetapi harus berjalan melalui pimpinan. Sebab itu diperdengarkan. Di sini tadi dikatakan diperdengarkan, diserukan. Ya, di jalan-jalan, ya, di rumah, ya, di mana-mana. Bahkan dengan kemajuan teknologi, ya, itu firman Tuhan itu sudah sampai kemana-mana. Ya, khusus bagi mereka yang masih ya, memiliki komunikasi internet. Ya, ya. Dan bagaimana mereka yang ada di daerah pedalaman, bagaimana mereka yang ada di daerah-daerah tertentu yang sulit dijangkau. Ya. Sebab itu, ya, bagaimana mereka yang ada di daerah-daerah yang jauh, yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Salah satu suku Dayak Otnanum itu, ya, yang sangat membutuhkan Alkitab di dalam bahasa mereka. Ya, di dalam bahasa mereka. Ya. Di rumah Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, mungkin saja bisa Alkitab dalam bahasa Indonesia itu bisa lebih dari satu. Ya. Bisa lebih dari satu. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki Alkitab? Ya. Bahkan kemarin di grup kami, ya, disampaikan juga, ya, mungkin juga ada Bapak Ibu Saudara, ya, karena dampak dari banjir tanggal 10 September itu, ya, gereja juga mengambil bagian secara khusus sinode, ya, menyampaikan, dan hari ini juga saya sampaikan, jikalau, ya, ada Bapak Ibu Saudara, ya, yang karena dampak banjir, ya, Alkitab dia terikut juga, ya, dengan aliran-aliran sungai, bisa nanti sampaikan kepada majelis, ya, sehingga nanti majelis bisa juga akan menolong kita, ya, karena Alkitab itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu di dalam bagian Amsal ini dikatakan, yang pertama dikatakan, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya. Ya, itu berbicara, ya, tentang Alkitab. Yang dari dalamnya, ya, diberikan kepada kaum pria, diberikan kepada kaum wanita, diberikan kepada anak-anak. Ya. Ya, diberikan kepada anak-anak. Untuk apa? Untuk mengetahui. Ya. Untuk mengetahui, bukan hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk melakukan. Ya. Untuk melakukan. Ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Ya, kita tahu Alkitab, ya. Kita tahu firman Tuhan. Tetapi Alkitab atau firman Tuhan itu juga harus
dilakukan. Ya, harus dilakukan. Ya. Itu yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa tidak hanya berhenti ya dengan beriman kepada Tuhan, tetapi harus dilakukan. Sebab itu tadi di dalam firman Tuhan ya, jangan kamu khawatir. Dan itu kembali kepada kita, aku tidak khawatir karena ada firman Tuhan. Hanya hikmat Tuhan. Ya. Melalui Alkitab, ya, karena firman Tuhan katakan, ya, Alkitab itu, firman Allah itu, tulisan yang dari Tuhan itu, yang ditulis oleh para penulis yang diberikan hikmat itu bermanfaat untuk mengajar. Ya, mengajar. Sebab itu di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, terimalah didikanku lebih daripada perak. Ya. Ya. Bermanfaat untuk mengajar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ke gunung tinggi ku naik, ku cari damai tidak kutemukan. Ke lembah turun ku cari damai tidak kutemukan. Tetapi ku dalam Tuhan ku dapat damai. Dapat apa? Karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Yang memberikan apa? Memberikan didikan. Ya. Dan itu lebih berharga dari perak. Ya, lebih berharga juga dari emas. Bapak Ibu yang punya emas, punya perak, apa yang dikatakan? Disimpan, dibersihkan, dilap-lap, diperhatikan. Betul atau benar? Yang punya ya, pasti disimpan dengan baik, dilihat dengan baik. Ya. Dan selalu kalau jalan ya, ada tulisan pengadaian. Ya, ya, dapat menyelesaikan masalah. Gitu. Wow. Tapi bagi kita orang yang percaya, ya, Alkitab itu dapat menyelesaikan masalah. Dia lebih berharga ya, daripada permata. Ya, lebih berharga daripada permata. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di grup jemaat, ya, apakah ada di antara kita yang tidak membaca puji dan janji atau janji hidup, atau Alkitab kita nanti dia dibuka hanya pada hari Minggu, pada waktu nanti pendeta akan berkhotbah, atau dia dibuka tiap-tiap hari. Itu jawaban Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Ya. Jawaban Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang kedua, dia tidak hanya mengajar. Yang kedua, kalau kita membaca ya, di sini, Alkitab itu juga memberikan kebahagiaan. Kita bisa melihat itu di dalam ayat yang ke-32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalanku. Dengarlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, hidup kita itu berbahagia. Ya. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang hidup di dalam aku. Ya. Dan itu juga merupakan suatu doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus kepada Bapa di dalam Yohanes pasal 17. Salah satu doa Tuhan bagi mereka ya, yang ada di dalam itu. Di mana aku berada, ya, mereka juga berada. Ya. Di mana aku berada, ya, mereka ini, murid-muridnya itu berada. Di mana Tuhan berada? Ya. Tuhan berada di surga. Ya. Setelah dia datang ke dalam dunia, dia menyelesaikan tugasnya di dalam dunia, ya, dia menyelamatkan manusia dan dia kembali ke surga. Dan doanya itu, di mana aku berada, supaya
supaya mereka juga berada. Dia menginginkan Bapak Ibu Saudara dan saya yang adalah murid-muridnya berada bersama-sama dengan dia di surga. Amin Bapak Ibu. Ya, itu doa Tuhan Yesus bagi kita semua. Dia berdoa kepada Bapa supaya di mana aku berada, murid-muridku, mereka juga berada. Itulah kerinduan dari Tuhan. Itulah kerinduan dari Tuhan. Ya, sebab itu berbahagialah orang yang mendengarkan aku. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa menghidupkan ya firman di dalam kehidupan kita tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa menghidupkan firman Tuhan. Apa yang kita baca tanpa pimpinan Roh Kudus. Dengan pimpinan Roh Kudus itu, ya, kita akan tahu, kita akan mengerti, dan kita akan melakukannya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab itu berfungsi ada dua. Dia untuk menambah pengetahuan kita. Ya. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Ya. Alkitab itu berisi 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Ya, itu untuk pengetahuan kita. Tetapi Alkitab yang kedua, ya, dia bermanfaat untuk membangun kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita. Karena dengan firman Tuhan kita akan tahu ya, apa yang saya lakukan dan apa yang harus saya lakukan. Dan Alkitab itu menolong kita untuk membangun kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan. Di akhir daripada perenungan ini, ya, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Sukasbi. Ya. Dia juga adalah jemaat mula-mula, tadi saya dapat informasi. Beliau dulu bersama-sama di di Jemaat Widi Satya, ya. Dan beliau juga sekarang tinggal di Kalimantan dan beliau juga membagikan sedikit berkat pengalaman beliau, ya. Karena beliau jadi Bapak Ibu yang lama yang dari Widi Satya pasti mengenal beliau. Ya, kami persilakan Bapak Sukasbi. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pendeta dan Bapak Ibu Majelis yang memberi kesempatan pada kami. Saya akan membawa oleh-oleh dari Kalimantan. Bagi bapak-bapak yang sudah usur, mungkin tak kenal saya semua ya. Dan kalau yang muda-muda barangkali tidak kenal. Saya Sukasbi, dulu dari Jemaat Widi Satya. Sekarang pelayanan saya di Kalimantan, dulu pernah saya kesaksian ketika masih tempat Pak Jepri dulu ya. Ini sambungannya. Saya melayani di pedalaman itu mulai tahun 2007 sampai sekarang. Terus selama 3,5 tahun di pedalaman itu jalannya sulit. Kalau saya pergi mengantar SPP untuk anak saya pada saat itu butuh 3 hari. Jadi ngojek, perahu, terus kendaraan umum ya. Itu turun 1 hari, kebutuhan 1 hari, naik 1 hari, itu butuh 3 hari ya untuk mengirimkan SPP anak saya dulu. Sekarang sudah kira saya di sana 3,5 tahun, jadi saya bilang sama jemaat, saya akan pulang. Saya dari kecil selalu mengembara gentayangan di mana-mana, saya sudah tua, saya mau pulang kampung, terus saya ingin membangun tumpah darah saya, gitu ya. Terus ada majelis bilang,
kampung Bapak itu sudah banyak orang pinter di Jawa itu. Dokter Andes banyak, sarjana hukum banyak, Dedembangan banyak. Coba ingat, Bapak di sini ini orang pinter. Coba lihat, seluruh kecamatan ini tidak ada dokter Andes seperti Bapak itu, tidak ada. Bapak sangat diperlukan. Gitu. Saya agak terkejut, inikah Tuhan, Engkau yang bicara. Itu. Saya pikir seandainya sini banyak orang pinter, saya pasti tidak digunakan. Nah, karena di sini orang-orang yang kurang pinter, maka saya dipanggil oleh Tuhan untuk tinggal di sini untuk mendidik mereka. Seandainya mereka sama dengan saya tidak ada gunanya datang semari. Saya sangat digunakan itu. Makanya saya terpanggil selalu kerasan karena banyak orang yang perlu ditolong. Nah, akhirnya saya ke kota ya, sekarang di kabupaten. Kabupaten itu kalau di sini kecamatan kira-kira ya, kabupaten di sana, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia lah gitu. Nah, di sana saya mengusulkan kepada BPD itu, ketua daerah ya, didirikan panti asuhan. Berkali-kali setiap rapat saya usulkan bikin panti asuhan. Terus saya tidak ada pikiran gitu ketuanya. Terus apa sebabnya saya ngotot mendirikan panti asuhan? Di sana, di pedalaman sana, itu kalau ada anak kembar, lahir kembar, yang satu pasti dibunuh. Gitu. Saya tanya-tanya, betulkah begitu? Betul. Kenapa begitu? Kalau punya anak dua itu berarti pemali. Manusia itu anaknya satu. Kalau lebih dua itu berarti babi itu. Gitu. Kalau melahirkan dua berarti satu dilemparkan ke babi, dimakan babi itu. Makanya saya ngotot-ngotot, tolong ya, kalau tetap dipelihara bagaimana? Kalau dipelihara terus, itu bapaknya atau ibunya yang mati. Daripada bapaknya ibunya mati, lebih baik bayinya saya yang mati. Aduh, tolong ya, gitu loh. Jemaat, ibu-ibu itu dari rumah ke rumah saya ngomong, kalau ada terjadi seperti itu, yang satu berikan saya, berapapun jumlahnya. Ya. Gitu. Makanya kalau sudah di kota saya bilang, dirikan panti asuhan, dirikan panti asuhan. Makanya saya selalu ngotot, saya dipanggil Pak D. Oke Pak D, dirikan panti asuhan, Pak D yang ngatur sendiri. Oke. Ada pendeta lagi, oh kalau ada modal 100 juta bisa mendirikan panti asuhan itu. Tidak ada modal apa-apa, saya tantang sekarang. Carikan rumah kosong atau sewakan, aku akan mulai itu. Loh, berapa orang dimulai Pak? 1, 2, mulai. Kapan itu mulai Pak? Tahun ajaran baru ini. Tahun 2011 ya, terus didikan. Dengan berlinang air mata, dengan susah payah mendirikan panti asuhan itu ya. Anak-anak dari pegunungan sana, yang budayanya berbeda ya. Ini loh kalau mandi di sini, kamar mandi, kalau berak di WC-nya sini. Itu loh. Loh berak ya di kebun. Ini berak di kebun. Aduh, ini kalau bahasa Belandanya itu singbon perdong. Gitu. Apa nih? Ngisingin kebun peperi godong. Gitu. Gitu. Nah itulah. Paling itu terus dengan susah payah setelah lama kemudian panti asuhan itu berjalan. Terus apa? Itu sekarang akhirnya menjadi ketua sinode ya. Dulu di kampung saya, gitu lain-lain di depan-depan sana. Kalau ada anak kembar itu, yang satu dimasukkan kotak, dibawa ke hutan, tempelkan pohon, tinggal pulang. Dulu katanya, sekarang enggak lagi. Itu kampungnya Pak Pendeta ini yang ketua yang sinode akhirnya itu ya. Nah itulah peristiwa sana yang sebetulnya sangat memerlukan pelayanan. Nah sekarang saya sudah di kota, tapi 13 kilo saya harus pelai sana. Nah akhirnya di sana ini juga jemaat yang dulu katanya pernah berkembang karena di sana melanggar besangsam. Kalau sini kira-kira apa namanya nyepi ya. Nah, ada yang melanggar pergi kebun. Akhirnya orang situ ngamuk ya, akhirnya gereja dibakar. Gereja berhamburan. Jadi banyak yang keluar, banyak pindah tempat mana-mana dan akhirnya menjadi pos PI juga di sana. Nah, sekarang ini saya memelihara jemaat remah-remah
ya, melanjutkan rumah-rumah ini ya 13 kakak gitu. Terus akhirnya menjadi 16 kakak karena anaknya kawin lagi itu menjadi 16 kakak. Itu yang saya layani sampai sekarang gitu ya. Nah, kalau di sana itu namanya gembala itu susah dicari, gitu, susah dicari. Kalau ada yang cari pasti banyak yang tidak kerasan, ya, tidak kerasan. Medannya susah, orangnya juga susah, mungkin budaya yang berbeda. Yang kebanyakan pendeta-pendeta dari Nusa Tenggara, dari Sumba, dari ada itu Madura. Itu jadi kebetulan saya masih melayani, juga ada kesempatan saya ngajar STT, belum pernah jadi pendeta, tapi ngajar pendeta. Gitu ya. Ada kesempatan, terus setelah mereka lulus, saya diuji pendeta oleh mereka. Jadi saya ingin dari SD itu ingin jadi pendeta, tidak pernah kecampaian, setelah umur 69 baru jadi pendeta. Itu murid saya yang nguji pendeta saya itulah. Jadi saya sudah tua tapi masih dipakai ya. Saya bilang sama jemaat, lihat saya. Siapa saya? Lihat, aku tinggalkan sanak saudara saya. Anak cucu saya di seberang lautan. Saya sebatang kara. Kalian anak-anak saya semua. Saudara-saudara saya semua. Nanti kalau mati, kubur. Kalau tidak mau kubur, buang ke sungai aja. Nanti artinya, pelayan di sana ya sangat sulit ya. Orang penduduknya, ya saya selalu merindukan ingin pulang ke kampung, mendekati anak-anak saya. Tapi melihat pelayanan seperti itu, saya rasanya susah ya. Bagaimana kita harus melayani jemaat-jemaat seperti itu. Nah, tolong ya bantu. Jemaat-jemaat yang seperti itu masih perlu pertolongan, perlu didukungan dalam doa. Saya pernah dikunjungi oleh Pak Ike, Pendeta Ike, yang kakak kelas saya dulu itu. Saya dikunjungi sampai 8 hari, saya ajak masuk-masuk, termasuk dekat Malaysia sana. Itulah Bapak Ibu, kalau saya sekarang pulang, karena cucu saya wisuda ya kebetulan, saya pulang 10 hari saja gitu loh. Pak mosok lama enggak pulang kok 10 hari toh Pak? Ya 15 hari. Jangan 15 hari Pak. Berapa? 1 bulan. Kalian ngajari saya minggat itu ya. Gitu loh. Makanya nanti terpaksa saya harus kembali nanti kira-kira jam 3 tiketnya itu. Tolong bantu dalam doa saudara. Itulah apa yang saya lakukan pelayanan saya di Kalimantan ya. Dan saya akan akhiri dengan menyanyi saudara. Lagunya begini. Monggo prokonco muji Gusti Yesus. Gusti kita tumedak saking swarga. Ora susah kakean alelewo. Monggo tampi kanthi ati suka rena. Gusti Yesus kang nanggung dosa kita. Donya swarga tan ana tandingannya. Allah Rama dedampar ana swarga. Tetep nunggu pisuwan kita samya. Sapa wong kang bakal ora bunga yen rineksa rina kelayan wengi madhep mantep anggone memujinya donya swarga uripe mesti mukti. Mari kawan memuji Tuhan Yesus, Tuhan kita yang turun dari surga. Tidak usah banyak cari alasan, mari terima dengan hati bersuka. Tuhan Yesus menanggung dosa kita, dunia surga tak ada tandingannya. Allah Bapa duduk di tata surga, tetap nunggu
datangnya kita semua. Siapa orangnya yang tidak bahagia, yang dijaga siang maupun malam, tetap mantap dalam memujinya. Dunia surga hidup tentu bahagia. Terima kasih Pak Sukasbi yang telah menyampaikan kesaksiannya bagi kita semua. Iman yang timbul dari pendengaran dan juga ketaatan sehingga beliau dapat melayani di daerah pedalaman Kalimantan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Firman-Mu adalah ya dan amin. Begitu dahsyat bagi kami semua. Alkitab merupakan otoritas bagi kami yang mengubah hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa dengan rendah hati mendengar akan didikan Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengar persembahan pujian dari pemuda Getsemani.
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan menyimak warta sepekan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pendeta dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih bagi saudara dan saudari yang telah mengikuti ibadah minggu dan peringatan bulan doa Alkitab pada hari Minggu 28 September 2025 pada pukul 08.00 WITA, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online. Untuk warta agenda pelayanan jemaat selama sepekan akan kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, majelis jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPB Jemaat Getsemani Sidikarya. Jika ada, dimohon untuk berdiri. Baik, adik-adik atas nama siapa? Kakak siapa namanya? Kak Urin. Dan satu lagi? Adik Novita. Baik, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk kembali. Oke. Dan poin yang kedua, bagi warga jemaat atau simpatisan dan tamu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, pastoral, kunjungan kebaktian, saudara dapat menghubungi majelis jemaat atau Bapak Pendeta. Dan bagi saudara yang berkerinduan untuk menjadi anggota warga jemaat bisa menghubungi majelis atau Bapak Pendeta Thomas Merlisa Emin dengan nomor yang tertera dan Ibu Penatua Niketut Suparmi dengan nomor yang tertera di warta. Ucapan selamat dan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih dan selamat sebagai berikut. Terima kasih kepada seluruh kategorial, tim multimedia, pemandu pujian, pengiring musik, dan seluruh petugas yang telah mendukung pelayanan ibadah minggu. Dan terima kasih kepada PP Kristiasa atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah minggu 28 September 2025, ibadah pada minggu pagi ini merayakan bulan doa Alkitab dengan memakai liturgi dari Gereja Kalimantan Evangelis. Dalam mendukung penerjemahan Alkitab di LAI, disiapkan bakul persembahan pada ibadah minggu pagi ini. Dimohon partisipasi seluruh jemaat. Perayaan unduh-unduh dan pembukaan Pekan HUT GKBB Getsemani
GKPB Getsemani Sidikarya akan melaksanakan ibadah Minggu 5 Oktober 2025 pada pukul 08.00 WITA secara offline dan online yang dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas Merli Saimin, dan ibadah Minggu ini merupakan ibadah pembukaan Pekan HUT ke-21 GKPB Getsemani dan perayaan unduh-unduh. Adapun detail untuk tanggal 5 Oktober 2025 sebagai berikut. Bagi warga jemaat yang akan membawa persembahan berupa natura, hasil bumi dan lain-lain dapat dibawa pada hari Sabtu 4 Oktober 2025. Sedangkan yang berupa masakan dibawa pada hari Minggu pagi. Ibadah sore ditiadakan, jadi hanya ada satu ibadah saja di pagi hari. Untuk poin yang ketiga, pada sore hari akan ada kegiatan bersama di gereja yang bisa dilihat di halaman terakhir di warta kita. Yang kelima, ibadah tutup buka hari itu seperti biasa. Dan kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Selasa 30 September 2025 pada pukul 19.30 di keluarga Bapak Yusman Tapatap. Jadi Bapak Marcos Yulianus Doko nanti akan dijadwalkan di bulan Oktober. Dengan pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Thomas Merli Saimin, ibadah akan dilaksanakan di gedung gereja, dimohon kehadiran seluruh jemaat. Info PBKW. Proses pemilihan pengurus PBKW akan dilakukan pada hari Minggu 28 September 2025 hari ini. Oleh karena itu dimohon partisipasi dari seluruh kaum bapa sesuai dengan teknis yang sudah diumumkan di grup kaum bapa. Oleh karena itu, bapak-bapak dimohon untuk tetap di gereja setelah ibadah. Info PWDK. PWDK Wilayah Kota mengundang PWDK Jemaat Getsemani untuk menghadiri HUT PWDK Wilayah Kota pada hari Sabtu 4 Oktober 2025 pada pukul 17.00 sampai selesai. Bertempat di GKPB Jemaat Philadelphia Legian. Bagi anggota PWDK yang berminat menghadiri acara, dipersilakan menghubungi pengurus PWDK. Pelatihan EE. Warga jemaat GKPB Getsemani diundang untuk mengikuti pelatihan EE di Jemaat Kristus Kasih pada tanggal 1, 8, dan tanggal 15 dan tanggal 22 November 2025. Pelatihan dilaksanakan setiap hari Sabtu bertempat di JKK. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi majelis. Persembahan rekening seperti biasa untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini 28 September sampai dengan 4 Oktober 2025. 28 September Tatan Kristianto, 28 September Mandala Sora Nugraha, 29 September Igusti Ngura Arya Wijaya Putra, 1 Oktober Jimmy Kurniawan Urbanus, 3 Oktober Oswald Alvaro Malahere. Majelis Jemaat mengucapkan panjang umur dan selamat berbahagia kepada jemaat dan jemaat tamu yang berhari ulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk penata layanan ibadah minggu serta penata layanan bulan September 2025, Bapak Ibu juga bisa melihat di warta, serta jadwal Pekan HUT GKPB Getsemani 2025. Itu ada beberapa kegiatan di tanggal 5 Oktober. Bapak Ibu juga bisa melihat secara detail di kegiatan pagi hari dan kegiatan sore hari. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk diketahui tahun ini kita akan mengadakan atau merayakan HUT GKPB Getsemani yang ke-21. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu tempat dimulainya GKPB Getsemani. Mungkin lebih banyak tahu di tempat ini sehingga kami majelis, kita bersama-sama dengan jemaat, kita mau tahu tempat yang pertama. Sehingga nanti di tanggal 5, ya, di sore hari jam 3 kita ada di tempat ini karena di sana jalan cukup sempit.
nanti majelis akan mengatur untuk keberangkatan dengan mobil sana. Dan di sana akan diperlihatkan ya seperti apa gereja mula-mula ya. Ada salah satu ciri khasnya gereja ini yaitu gereja bambu. Jadi akan diperlihatkan supaya kita mencintai Tuhan, kita mencintai gereja kita mencintai akan apa yang Tuhan berikan. Jadi mau diperkenalkan tentang gereja itu. Setelah itu kita akan jalan bersama-sama di sini. Jadi itu tidak hanya membuat kita tahu tentang Tuhan, tetapi kita juga tahu tentang gereja kita. Sehingga kita lebih mencintai gereja kita mencintai akan kehidupan kita secara bersama-sama. Ya, jadi mari siapkan waktu. Kita ibadah pagi, setelah itu kita istirahat, jam 3 kita sudah ada di sini dan kita akan ada bersama-sama di tempat dimulainya. Ya, nanti ada beberapa kesaksian sedikit ya dari pengalaman-pengalaman ya bagaimana gereja itu ada. Jadi tidak ujuk-ujuk gereja itu ada di sini, tetapi ada di tempat itu ya. Jadi ada 2 acara ya, jadi ada unduh-unduh dan juga pembukaan pekan HUT. Ada kebersamaan. Nanti kita akan melihat, nanti majelis juga akan tempelkan jadwalnya di depan, akan juga dibagikan di grup jemaat dan juga di grup Getsemani, dan juga bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut kita akan bagikan itu. Mari kita masuk di dalam syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bersama-sama dengan jemaat Gereja Kalimantan Evangelis boleh merayakan bulan doa Alkitab. Terima kasih kami boleh mengenal liturgi Gereja Kalimantan Evangelis. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Sinode GKE yang ada di Kota Banjarmasin. Tuhan memberkati para pendeta, para pelayan, dan juga kami berdoa Tuhan berkati umat yang ada di sana. Yang beranggotakan mayoritas suku Dayak dan salah satu sukunya adalah suku Dayak Otdanum. Tuhan memberkati. Ada pergumulan di dalam penerjemahan Alkitab. Dibutuhkan biaya untuk penerjemahan ini. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati umat-Mu dan biarlah umat-Mu juga dapat memberikan persembahan baik di tempat ini maupun di gereja-gereja yang hari ini dan juga hari waktu-waktu yang lalu mengadakan ibadah dengan tata ibadah Kalimantan Evangelis. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Protestan di Bali, Sinode. Kami berdoa baik itu Bishop, Sekum, Bendahara. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati. Tuhan juga memberkati para pendeta, para majelis, dan juga para pengurus-pengurus kategorial, non-kategorial. Tuhan berkati. Tuhan berkati umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Berkati secara khusus jemaat Getsemani Sida Karya ini. Kami bersyukur kami akan memasuki usia ke-21. Bukan secara kebetulan jemaat ini ada. Bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, tetapi karena anugerah Tuhan yang Tuhan telah nyatakan kepada hamba-hamba-Mu yang awalnya membangun jemaat ini. Tuhan memberkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka semua. Kami juga mau menyaksikan dan melihat lebih dalam perjalanan Getsemani ini yang akan kami lakukan dimulai pada tanggal 5 Oktober di hari Minggu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami tidak hanya mengenal Tuhan, tapi kami boleh mengenal gereja yang menjadi tempat di mana
iman kami dibangun. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati para pendahulu-pendahulu kami yang membangun akan jemaat ini. Tuhan juga memberkati akan para pendeta-pendeta yang melayani terlebih dahulu. Tuhan juga memberkati saat ini, baik para pendeta, majelis, dan pengurus-pengurus kategorial. Tuhan memberkati. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang mengikuti ibadah pada hari ini, di mana mereka yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, Tuhan berkati mereka. Kami juga bersyukur dengan Bapak Sukasbi yang Tuhan telah pakai hamba-Mu di daerah pedalaman Kalimantan. Dan hamba-Mu boleh memberikan kesaksian perjalanan pengalaman pelayanan di daerah Kalimantan. Tuhan Engkau berkati. Pada waktu hamba-Mu akan kembali dibutuhkan biaya, kami berdoa Tuhan Engkau cukupkan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi anak-anak. Pada waktu Tuhan melayani, Tuhan memberkati hamba-Mu di Kalimantan. Tuhan juga memberkati keluarganya, anak-anak dan cucu-cucunya yang ada baik itu di Jawa maupun juga yang ada di Bali. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun di minggu ini, Tatan Kristianto, Mandala Sora Nugraha, Igusting Murah Arya Wijaya Putra, Jimmy Kurniawan Orbanus, Oswald Alvaro Mahele Here. Tuhan berkati mereka dengan keluarga mereka. Tuhan berkati bangsa dan negara. Tuhan berkati pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan berkati Gubernur Bali. Tuhan memberkati juga Kepala Desa Sidakarya. Tuhan memberkati Kepala Lingkungan di tempat ini. Dan Tuhan memberkati para tetangga-tetangga yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di Surga, dikuduskan dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Selain akan diedarkan kantong kolektor seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta tadi, di depan tersedia 2 buah bakul. Bapak Ibu yang berkerinduan untuk mendukung pelayanan di Kalimantan, silakan membawa persembahan ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan pada Tuhan, kita akan mendengarkan ayat pendukung yang diambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sebelum kita memberikan persembahan pada Tuhan, mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu, ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan, kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan, kami memperoleh rejeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan hati taat dan bersukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan,
agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Kita iringi pujian persembahan kita dengan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam kasih Tuhan, jadilah saksi Tuhan dengan menyelami dan menggali hikmat-Nya dan menerapkannya dalam kehidupan saudara setiap hari. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin.
ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati.